Jadi kalau ada orang bertanya di mana markas FPI, bukan di Jalan Petamburan, tapi di Jalan Perubahan itu. Baik teman-teman sekalian, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang karena penampilannya selalu menjadi rating gitu loh. Kalau di LC itu jadi rating melulu gitu loh ya. Kenapa? Karena kata-katanya tajam, pedas, tapi nggak bisa dicolek oleh hukum. Bukan soal kebal hukum, no beneran. Ini serius. Bukan soal kebal hukum, tapi karena jauh dari dungu, jauh sekali daripada dungu. Sehingga nggak bisa dicolek gitu loh. Kenapa? Karena betul-betul kalau kata orang Betawi bilang letterlahnya kayak begitu gitu lah. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung, silakan. Oke, terima kasih Babe Haikal. Ya ini ILC juga. Artinya Indonesia lawan COVID. Dan 212 mengawalinya tuh. Nah sebetulnya kita di sini lengkap pakai protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu, kita ingin ada protokol bernegara. Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara tuh. Karena itu kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refli Harun telah mulai itu di bidang hukum. Ihsanuddin Nursi juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi. Dan seluruh keterangan hari ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara itu. Karena berbagai kebijakan tidak bisa diuji, diselundupkan melalui hukum, diselundupkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak punya dasar berpikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan. Jadi itu soalnya. Apa itu kebijakan negara ugal-ugalan? Tolong wawancara Ihsanuddin Nursi setelah ini. Apa itu protokol negara? Itu seluruhnya yang diterangkan oleh Habib Rizik tadi. Pak Rizik Syihab menerangkan dengan bagus asal usul kita bernegara dihubungkan dengan problem hari ini. Hal yang seharusnya kita dengar dari istana uraian semacam itu. Ceramah Habib Rizik. Kita ingin agar supaya kekuasaan itu dirawat dengan akal pikiran. Itu poin kita. Nah karena itu setiap hari kita tuntut kepala negara supaya aktif menghasilkan keadilan. Kan itu dasarnya. Kalau corona itu tidak kasat mata, tentu kita waspada dengan corona karena dia tidak kasat mata. Tapi ketidakadilan itu kasat mata. Dan justru yang punya mata itu menutup mata untuk menghasilkan keadilan. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa kita ada di dalam suasana kecemasan. Tadi Habib Rizik menerangkan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau kita punya peradaban persahabatan dengan satu istilah tadi, ukhuwah. Yang sifatnya global, antar bangsa, yang di dalam bangsa, dan yang berakar pada agama itu. Nah bagaimana mungkin menurunkan baliho-baliho akhlak itu kalau baliho-baliho itu dipasang di langit, siapa yang mau memanjat langit? Ada satu hal lagi tuh supaya lengkap. Seluruh pikiran hari ini diikuti di YouTube. Ribuan orang ikuti YouTube. Ini semacam ukhuwah YouTubiah. Persaudaraan sesama pengguna YouTube. Jadi saya ingin sebetulnya mengucapkan selamat datang di tempat di mana akal sehat masih bisa dioperasikan. Jadi kalau ada orang bertanya di mana markas FPI, bukan di Jalan Petamburan, tapi di Jalan Perubahan itu. Demikian juga orang tanya di mana tempatnya Gatot Nurmantio, bukan di Menteng, tapi juga di Jalan Perubahan. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang merintis jalan baru, namanya Jalan Perubahan. Dan saya ingin agar supaya kita tempuh jalan ini dengan cara damai dan bermartabat. Terima kasih.